I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring the clock. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara mendaftar di aplikasi iPod. Yang pertama kita pilih menu registrasi. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mengisi email beserta nomor handphone. Nomor handphone ini berguna agar kita bisa dikirimi kode OTP yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya kita diminta untuk menuliskan email yang sudah kita masukkan di tahap pertama tadi, teman-teman. Nah, tahap selanjutnya bisa kita masukkan kode OTP yang telah masuk ke SMS dari nomor HP yang telah kita masukkan tadi ya, teman-teman. Selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi atau memilih rekening bank pribadi kita. Kita masukkan nomor rekening dan nama dari ibu kandung kita sendiri. Selanjutnya kita diminta untuk mengambil foto KTP. Nah, tahap berikutnya ialah kita mengisi data pribadi yang sesuai dengan KTP. Nah, selanjutnya kita diminta untuk selfie sambil memegang KTP kita, teman-teman. Lalu kita diminta untuk membuat tanda tangan sesuai yang ada di KTP. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk membuat video full face yang tujuannya itu menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indro Primer. Selanjutnya kita memasukkan detail sekolah. Kemudian jabatan orang tua. Klik lanjut. Berikutnya diminta untuk memasukkan detail perusahaan orang tua. Kemudian ada alamat perusahaan, kelurahan ataupun kode pos yang akan dipilih. Kemudian masukkan penghasilan orang tua per tahun, NPWP orang tua, dan klik atau centang saya menyatakan bukan merupakan wajib pajak Amerika Serikat. Kemudian masukkan data tambahan seperti berikut ini. Nah, tahap berikutnya adalah tahap pembuatan username dan password. Pastikan sesuai dengan ketentuan. Kemudian buatlah PIN yang mudah diingat, yang terdiri dari 8-20 angka. Nah, tahap selanjutnya adalah kita diarahkan pada laman untuk memeriksa kembali data diri yang telah kita isi sebelumnya. Jika sudah benar, maka klik lanjut. Nah, jika semua prosedur telah kita lakukan, maka akan muncul laman seperti ini, yang mana sedang melakukan proses pembuatan akun iPod kita. Yang mana nanti kita bisa melihat RDN di email yang masuk. Setelah peregistrasian akun kita berhasil, maka kita akan bisa menikmati semua layanan dan produk-produk yang ada di aplikasi iPod ini. Bagaimana cara menginvestasikan saham di aplikasi iPod? Adapun perusahaan yang akan saya investasikan ialah perusahaan BRMS. Mari kita kenali apa sih itu BRMS. BRMS atau PT Bumi Resource Mineral Tbk didirikan pada tanggal 6 Agustus 2003. Perusahaan ini bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan sumber daya mineral. Namun, per 1 Juli 2019, perusahaan telah melakukan perubahan kegiatan utamanya dari industri perusahaan investasi menjadi pertambangan batu bara. Pada saat pembelian, saya membeli 2 lot saham di PT BRMS ini dengan harga satu lembarnya itu Rp156. Jadi untuk satu lotnya terdiri dari 100 lembar, maka 156 dikali 100 lembar ialah Rp15.600. Dan saya membeli 2 lot dengan harga Rp31.200. Oke, selanjutnya bagaimana cara pembelian saham BRMS ini di iPod? Langsung saja. Pertama-tama mari kita buka aplikasi iPod-nya, lalu kita klik di kode pencarian, yaitu kode perusahaannya. Nah, muncul seperti ini perusahaannya, lalu ada simbol yang hijau itu yang tulisannya easy buy, lalu kita klik dan muncul berapa lot yang akan kita beli. Saya membeli 2 lot, lalu kita swipe to buy untuk membelinya dengan harga Rp31.200. Ke kanan ya guys, swipe to buy-nya. Nah, sudah proses, lalu muncul tampilan seperti ini. Artinya sudah berhasil. Tapi jika ingin memastikan, mari kita buka account profile. Bisa kita lihat di portofolio. Di portofolio ini akan muncul tampilan seperti ini.
harga dan berapa lot yang kita beli. Lalu bisa juga kita lihat di order status. Nah, di sini itu berisi status order pembelian yang telah kita lakukan. Ada 2 lot saham dan harganya tadi. Lalu kita bisa lihat di info kas juga. Di sini ada sisa kas kita di iPod dan yang telah kita lakukan pembelian tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis fundamental dan analisis teknikal pada BRMS ini. Langsung saja kita cari fundamental, kita klik. Nah, fundamental ini kita bisa melihat pergerakan saham. Kita lihat dari tahun 2019 di mana net profitnya itu sebesar 17,8 miliar. Di tahun 2020 sebesar 55,7 miliar, di mana ada kenaikan. Kemudian di tahun 2021 sebesar 986,2 miliar, kenaikannya cukup pesat. Dan di tahun 2022 sebesar 214,8 miliar, mengalami penurunan dari tahun 2021 ya guys. Kemudian di EPS-nya atau earning per share-nya itu di tahun 2019 sebesar 0,29, di tahun 2020 sebesar 0,59, ada kenaikan. Kemudian di tahun 2021 sebesar 9,75 dan kenaikannya cukup drastis. Kemudian di tahun 2022 sebesar 1,51, ada penurunan dari tahun 2021. Kemudian untuk ROE-nya di tahun 2019 sebesar 0,18%, di tahun 2020 sebesar 0,67%, kemudian di tahun 2021 sebesar 7,5%, dan di tahun 2022 sebesar 1,26%, di mana penurunannya cukup drastis dari tahun 2021. Kemudian untuk ROI-nya di tahun 2019 sebesar 0,25%, di tahun 2020 sebesar 0,81%, di tahun 2021 sebesar 7,86%, dan di tahun 2022 sebesar 1,43%. Nah, selanjutnya untuk analisis teknikal bisa kita lihat pada chart. Kita klik chart. Nah, bisa kita lihat di sini untuk periode 1 minggu terakhir CHG-nya itu sebesar 4,3%, kemudian IHSG-nya sebesar 2,2% dan DOW-nya sebesar 1,8%. Kemudian kita melihat grafik di sini, pergerakannya cukup bagus, yaitu naik. Itu bisa kita perbesar di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa di grafik ini terjadi peningkatan. Kenapa sih saya memilih BRMS? Nah, alasan saya menginvestasikan saham di BRMS karena berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang saya lihat, di perusahaan ini mengalami pergerakan saham yang bagus dan mengalami peningkatan. Bisa kita lihat di laporan keuangan tiap tahunnya juga mengalami peningkatan, serta di grafik chartnya juga mengalami peningkatan. Nah, selain itu, alasan saya memilih BRMS karena BRMS ini memiliki prospek yang cukup menjanjikan di tengah ketidakpastian global saat ini. Demikianlah penjelasan mengenai cara registrasi iPod, pembelian saham, serta analisis fundamental dan analisis teknikal. Terima kasih.